Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan para hadirin serta hadirat yang mudah-mudahan saya dan kita semua diberikan ats-tsabat, ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan dan agamanya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat limpahan karunia daripadanya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang paling baik di muka bumi ini, yakni rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan sunnah beliau untuk kita semua agar menyampaikan kita kepada jalan dan tujuan kebahagiaan. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan lanjutkan membahas buku Marhaban bil Maut, Selamat Datang Kematian. Kita masih di bab tentang mengenal malaikat maut dan hakikat kematian. Kita masih di bawah bab mengenal siapa itu malakul maut dan apa hakikat kematian. Mudah-mudahan majlis kita ini terhitung majlis yang baik, yang dicatat di sisi Allah sebagai ibadah, serta salah satu daripada taman-taman surga. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati salah satu daripada taman-taman surga, maka hendaklah kalian mampir sebentar, cicipi airnya. Barangkali kita dahaga, kita minum air yang segar, dengan izin Allah dahaga dan kehausan akan hilang. Qila ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah? Ya Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan taman-taman surga? Nabi SAW mengatakan, hilaku adzikr, yakni tempat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala, majlis yang di dalamnya dibacakan nama Allah, majlis yang di dalamnya ada hadis-hadis Rasulullah, majlis yang di dalamnya ada peringatan tentang kebaikan, ya, ajaran tentang kebaikan dan peringatan tentang keburukan, ya. Ini adalah majlis zikir. Baik, kita akan pada pekan lalu kita sudah belajar tentang hakikat malakul maut. Malakul maut kita sudah belajar, ya. Ini di antara sifat-sifat malaikat maut, bahwasanya dia adalah malaikat yang Allah tugaskan dan dia memiliki bala tentara. Kemudian malaikat yang sangat besar. Bumi ini diciptakan oleh Allah, dijadikan di hadapan malaikat maut bagikan mangkok kecil, di mana manusia yang ada di muka bumi ini bagikan bakso yang ada di dalam mangkok, sehingga malaikat maut mudah dengan mencaplok kapan saja. Dan karena jangan heran kalau mati orang di Afrika 100 orang, di Irlandia 10 orang, di Qatar 2 orang, di mana-mana dalam satu waktu, one time, maka kita tidak heran. Kenapa? Karena Allah jadikan bumi ini kecil di hadapan malaikat maut. Kemudian juga malaikat maut adalah malaikat yang memiliki anggota atau prajurit personil yang sangat banyak. Kemudian berikutnya malaikat maut adalah malaikat yang akan diwafatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang mencabut nyawa, tapi nyawanya nanti juga akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, dan akan datang pembahasan selepas ini. Baik, kemudian kita kali ini teman-teman akan mengenal satu topik yang sangat penting untuk kita kenali. Apa itu? Hakikat kematian. Hakikat maut, kematian. Yakni kematian adalah tamu yang pasti. Tidak seorang pun di muka bumi ini yang akan lewat daripada menemui kematian. Baik dia raja ataupun rakyat jelata. Baik dia orang kaya ataupun orang yang papa. Baik dia sekelas orang yang memiliki strata pendidikan baik ataupun orang yang bodoh. Semua mereka akan menemukan kematian. Oleh karenanya, tamu yang pasti di dalam kehidupan ini, Pak, yang tidak ada keraguan padanya adalah kematian. Oleh karenanya, setiap muslim wajib mengenal apa itu kematian. Apa itu kematian? Di mana tamu ini akan memutus segala sesuatu yang membuat memutus segala sesuatu yang membuat manusia lalai,
akan memutus kelezatan dunia ini dengan kehidupan seseorang. Makanya Nabi SAW sering bersabda, "Akthiru adzikra hadimil ladzat." Hendaklah kalian sering-sering mengingat sesuatu yang akan menghancurkan semua kelezatan. Kelezatan hidup ini, Pak. Apa saja? Makanan, pakaian, rumah, furniture, dan segala macamnya, properti yang kita miliki. Hatta kelezatan-kelezatan yang lain, semua itu tidak lagi berarti jika kematian sudah mendatangi. Orang kalau mau mati, Pak, masih ingat dia sama istri? Tak ingat lagi, Pak. Orang kalau sudah mati, masih ingat ada dia bagaimana properti saya, bagaimana bisnis saya di sana dan di situ. Ingat lagi, Pak. Yang dipikirkan apa? Bagaimana jiwanya selamat. Karena kita fikir ini penting. Fikir tentang kematian penting. Dan jangan sampai kita lalai, lupa daripada mengingat kematian. Sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan, saya khawatir hati saya akan keras kalau saya lupa daripada mengingat kematian walaupun sesaat. Allahu Akbar. Dan karena teman-teman, perlu kita untuk mengingat kematian. Baik. Nah, sekarang kita akan kembali kepada buku. Lihat bagi kawan-kawan yang punya buku di halaman 97. Halaman 97. Bahasan kita kemarin sampai di sini. Penulis di sini menyebutkan hafizahullah tentang kematian. Kematian itu teman-teman dibagi oleh para ulama kepada 3 bentuk. Ada 3 bentuk kematian. Pertama namanya wafatus sughra, kematian kecil. Yang kedua, wafatu al-kubra, kematian yang besar. Yang ketiga, wafatu al-haqiqi atau wafatu al-haqiqi, yakni kematian yang sebenarnya. Macam mana pula penjelasannya, Pak? Mari kita lihat ke buku. Pertama, teman-teman, ada berapa tadi kematian? 3. Satu apa? Kematian kecil. Ya, small death. Yang kedua, kematian besar. Yang ketiga, kematian yang sebenarnya. Macam mana penjelasan? Mari kita lihat. Baik. Pertama, kematian kecil, teman-teman. Apa itu yang disebut dengan wafatu as-sughra? Al-wafatu as-sughra, kematian kecil. Yang dimaksud dengan kematian kecil adalah yakni tidur, an-naum. Tidur ini, Pak, disebut dengan kematian. Jadi kalau masalah kematian tidak pernah lepas daripada kita. Setiap saat kematian itu ada. Ya, salah satu dari di antara 3 tadi. Para ulama menyebut bahwasanya tidur yang kita alami yang menjadi ciri khas kita sebagai makhluk itu disebut dengan kematian, Pak. Disebut dengan apa? Kematian. Dan tidur yang kita jadikan, yang Allah takdirkan kepada kita, di dalamnya ada ibrah dan pelajaran. Mengingatkan bahwasanya kita akan menemukan kematian. Kita akan apa? Menemukan kematian. Oleh karenanya, apa dalil Pak yang menunjukkan tidur itu adalah bagian dari kematian? Adalah sabda Nabi SAW. Coba kita lihat. Dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Nabi SAW beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismika amutu wa ahya." Dalam riwayat, bismikallahumma amutu wa ahya. Kata Hudzaifah bin Yaman, Nabi SAW jika hendak beranjak tidur, maka beliau membaca bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah, aku wafat dan aku hidup kembali. Apa maksud maut di situ, Pak? Wafat di situ, Pak. Kematian di situ. Tidur. Yani Nabi SAW ketika mau beranjak tidur, beliau baca doa ini. Ini dalil menunjukkan bahwasanya tidur yang kita semua akan beranjak kepadanya nanti malam, insya Allah, itu adalah saudara daripada kematian. Daripada bagian daripada kematian. Kenapa? Karena tidur itu tidak kenal dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Tak tahu kita. Tetapi jenisnya kecil. Jenisnya kecil. Baik. Kemudian ketika Nabi SAW kata Hudzaifah, wa idza qama qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ketika Nabi SAW sudah bangkit dari tidurnya, sudah ketika belum bangun, maka belum mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali ba'dama amatana, setelah kami mati. Apa maksudnya kami mati, Pak? Bangun tidur. Berarti apa? Nabi SAW menyebutkan bahwa tidur adalah kematian. Tetapi apa? Wafatu as-sughra. Kemudian diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
bahwasanya seseorang pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah?" Wahai Rasulullah, apakah penduduk surga itu tidur? Apa jawaban Nabi, Pak? Qal an-naumu ahlul maut. Nah, ini bahasan kita. Kata Nabi SAW beliau menjawab, ketahuilah tidur itu saudara kematian. Wala yamutu ahlul jannah. Adapun penduduk surga, dan Allah jadikan saya dan kita semua, keluarga kita, cucu keturunan kita, bagian daripada penduduk negeri kampung keselamatan ini. Wala yamutu ahlul jannah. Penduduk surga, tidak ada yang namanya mati. Tidak ada yang namanya kematian. Kenapa teman-teman? Karena surga itu adalah negeri penuh kenikmatan. Setiap detik, bukan setiap jam, Pak. Setiap detiknya adalah kenikmatan, dan kenikmatan itu terus yatajaddad, bertambah sampai selama-lamanya. Jadi setiap saat ada perubahan kenikmatan, tapi bertambah, bukan kurang, Pak. Beda dengan dunia. Dunia ini nikmatnya apa? Sekali-sekali. Tidak ada dunia ini tempat kenikmatan, Pak. Makanya orang-orang yang cerdas dan berpikir jernih, dia akan mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Dunia ini bukan tempat kenikmatan. Oleh karenanya, kematian, tidur adalah saudara daripada kematian. Maka di surga tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi tidur, adapun di dunia ada tidur. Kenapa, Pak? Tempat untuk lelah, untuk apa? Untuk istirahat dari kelelahan dunia. Kita capek bekerja, capek pemikiran, capek dengan urusan anak, capek dengan urusan keluarga, capek dengan urusan ini dan itu. Butuh kita istirahat. Mengistirahatkan tubuh yang lemah ini. Inilah dunia. Dunia bukan tempat kita meraih kenikmatan yang sempurna. Namun kenikmatan itu datang sekali-sekali. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Mihanu zaman la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi." Nikmat hidup ini kehidupan ini, musibah dan bala ujiannya itu hampir tidak pernah berhenti. Adapun kebahagiaannya datang menemui kita sekali-sekali. Sebagaimana datangnya hari Lebaran. Hari Lebaran sekali setahun itu berapa datangnya? Berapa kali datangnya? 2 kali saja kan? Seperti itulah kehidupan ini, Pak. Baik. Ini yang pertama. Jadi kematian yang pertama adalah kematian yang kecil. Apa itu? Tidur. Kematian yang kecil adalah tidur. Oleh karenanya teman-teman, bagi kita seorang muslim, kita mengambil pelajaran daripada hadis ini. Nabi SAW mengatakan bahwasanya ketidur itu adalah saudara daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur itu adalah saudara daripada kematian. Ini wafat yang pertama. Baik, kita lanjut yang kedua. Kematian yang kedua, yakni adalah al-wafatu al-kubra. Kematian yang besar. Apa maksud kematian besar, Pak? Yakni adalah kematian berpisahnya ruh dengan jasad. Ini kematian besar namanya. Ya, kematian yang sebagaimana yang kita ketahui ma'ruf. Yakni kata penulis, berpisahnya jasad dengan ruh. Dan itu merupakan perpindahan dari alam dunia menuju alam barzakh. Sifatnya sementara, karena setelahnya manusia akan hidup di alam berikutnya. Jadi kematian itu, Pak, hanya perpindahan dari satu halte menuju halte berikutnya. Sejatinya hidup ini perjalanan loh, Pak. Hidup ini adalah perjalanan. Ya, journey, kata orang seberang ya. Perjalanan. Kita mau tidak mau masih akan digiring kepada suatu perjalanan. Bahwasanya perjalanan kita mulai dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kemudian berangkat kepada alam akhirat. Setelah itu tempat muara manusia ada 2 saja, tidak ada yang ketiga. Apa itu? Immal jannah wa imman nar. Kalau tidak masuk ke dalam surga, dan ini yang kita harapkan kepada Allah SWT, kalau tidak ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ada tempat yang ketiga, apa? Tidak ada namanya tempat parkir yang ketiga. Sudah, saya tunggu aja dulu. Tak mau masuk surga, mau neraka, tunggu sini dulu. Gak ada, Pak. Gak ada cerita itu. Yang ada adalah surga atau neraka. Maka tentukanlah pilihan dari sekarang. Tentukan pilihan dari sekarang. Setelah taufik daripada Allah, maka kita akan bisa memperolehnya. Insya Allah. Baik. Nah, dalil yang menunjukkan bahwasanya kematian besar ini sudah ma'ruf. Banyak dari dalam Al-Quran kita Allah SWT. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa, pasti akan merasakan getirnya kematian. Itu tempat kecuali, Pak. Mau orang baik, mau orang jelek. Hatta para nabi, tidak ada yang satu pun yang selamat dari kematian, Pak. Semuanya sudah wafat. Semuanya sudah wafat. Iya. Kecuali kalau Nabi Isa itu lain hal ya. Nabi Isa akan ada pengkhususan untuk beliau. Karena beliau salah satu daripada tanda kiamat al-kubra. Tapi intinya, para nabi
telah wafat dan tidak ada yang akan bersisa di alam semesta ini kecuali akan menemukan bersua dengan tamu yang agung ini, yakni kematian. Tidak ada yang, apa yang kita ambil faedah, Pak? Yang tidak mati hanyalah satu, yaitu pencipta seluruh makhluk. Dialah Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Rabbul Alamin. Kemudian, dalil berikutnya yang menunjukkan tentang kematian besar ini, Allah ingatkan dalam Al-Quran berulang kali. Kita lihat di surat Al-An'am ayat 60. Allah berfirman, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah berfirman, dan dialah yang menidurkan kalian di malam hari, dan dia yang mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Dan dia pula yang akan membangunkan kalian untuk di siang hari agar disempurnakan usia yang Allah telah tentukan untuk kalian. Kemudian kata Allah apa? Thumma ilaihi marji'ukum. Kemudian kepada Allah semua kalian akan kembali. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kelak di akhirat Allah akan berikan report, laporan segala sesuatu tentang perbuatan yang telah kalian kerjakan semasa di dunia. Jadi di akhirat itu ada sesi penerimaan rapor nampaknya, Pak. Berdasarkan ayat ini ya, ada sesi penerimaan rapor. Dan ini disabit dalam Al-Quran. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Di akhirat nanti ada orang yang diberikan rapor. Hasil daripada kinerjanya selama di dunia. Diberikan dari arah kanan. Dan itulah orang yang bahagia. Tapi ada golongan yang kedua. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Dalam ayat lain, min wara'i dhahri. Iya. Ada orang yang akan diberikan rapor oleh Allah dari arah tangan kirinya, atau dari arah kirinya, atau ada yang dari arah belakang. Dan ini orang yang celaka. Jadi ini adalah orang yang celaka. Baik. Nah, yang menjadi kebutuhan kita di ayat ini, teman-teman, adalah Allah SWT mengatakan, ya, yatawaffakum bila yani thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Yani Allah akan bangkitkan kalian setelah kalian wafat. Ini wafat apa? Kematian yang besar. Al-wafatu al-kubra. Baik. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau Al-Qur'anul Azim, kata beliau, coba dengan yukhbirullahu ta'ala annahu yatawaffa ibadahu fi manamihim bil-lail. Allah pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dia mewafatkan hamba-hambanya saat tidur di malam hari. Kata beliau, wa hadza huwa tawaffi al-asghar kama qala ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan kematian kecil sebagaimana dalam ayat ini. Kemudian Allah berfirman, ya seperti yang dalil yang menunjukkan kematian kecil juga, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, yakni Isa bin Maryam, sesungguhnya aku akan menyampaikanmu ya kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepada aku. Ini dalil menunjukkan Nabi Isa diangkat ya ke langit. Allah Alam ada mengatakan beliau diangkat ketika tidur. Ketika beliau sedang tidur, dan akidah Ahlussunnah meyakini bahwasanya Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Nabi Isa masih hidup dan beliau akan turun ke bumi sesaat sebelum hari kiamat besar terjadi. Beliau akan membunuh orang-orang Yahudi, akan membunuh Dajjal, kemudian beliau mematahkan salib dan membunuh babi-babi. Apa tujuannya, Pak? Sebagai bentuk hujah yang telah atas orang-orang Nasrani yang sempat mengklaim bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan. Yesus jadikan salib gitu ya, cross, disembah. Dan dia berharap kepada Yesus. Sementara Yesus atau Nabi Isa alaihissalam akan turun nanti di akhir, mematahkan salib. Ini kalian dulu apa bahasa kasarnya ya, apa-apaan yang kalian lakukan ini? Masa saya disembah? Saya dulu justru mengajak kalian untuk menyembah Allah, bukan menyembah saya. Iya, maka salib itu dipatahkan oleh Nabi Isa. Kemudian babi-babi dibunuh karena mereka mengadang-adakan syariat. Artinya babi yang dahulu diharamkan untuk Bani Israel, haram di masa Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa wafat, status babi jadi halal. Bagi siapa, Pak? Bagi orang-orang Kristen. Nah, itu bantahan telak. Maka mereka di saat itu baru sadar, namun taubat tidak lagi terima. Taubat tidak lagi terima. Karena apa? Tanda kiamat al-kubra. Baik. Kemudian kita lanjutkan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian kata beliau, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, dan sepertinya ayat berikutnya,
wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang telah memegang jiwa jiwa manusia ketika matinya, ya, wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum wafat ketika dia dalam tidurnya. Jadi ayat ini Pak jelas memberikan gambaran kepada kita. Pertama, ada orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya dipegang oleh Allah dan tidak dikembalikan. Tapi ada yang dalam tidur ketika ruhnya dipegang oleh Allah, cuma ajalnya belum sampai, belum datang, maka ruhnya dikembalikan ke jasad. Dan itulah kita sekarang. Semalam kita tidur, sekarang ketemu siapa Edi. Sesemu dengan Bang Am, sesemu dengan Bapak Syekh kita dari Tunis. Kenapa? Allah bangkitkan kita setelah tidur. Tapi di sana kata berdasarkan ayat ini, ada yang ruhnya ketika tidur dipegang oleh Allah, tidak dikembalikan lagi. Ini menunjukkan apa? Ajal sudah sampai. Dan ini ada enggak Pak? Tidur, tapi wafat. Tidak kembali lagi. Banyak. Oleh karenanya teman-teman, ketika kita tidur, jangan lupa baca zikir. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, doa yang telah disunnahkan. Agar apa? Mana tahu itu adalah tidur terakhir kita di muka bumi. Selepas itu kita diantarkan oleh orang-orang kayak Abu Hamud. Bisa jadi kan Pak? Bisa jadi. Oleh karena ini sunnah ini adalah kita pakai. Baik. Kemudian kata Allah, fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ada yang dipegang ruhnya oleh Allah tidak dikembalikan, dan ada yang dikembalikan sampai masa yang ditentukan. Baik. Kita lihat apa perkataan keterangan daripada Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan fadzakaral wafataini. Allah dalam ayat ini menyebutkan dua wafat. As-sughra tsumma al-kubra. Yani yang pertama yang kecil, yang kedua yang besar. Wafat kecil apa tadi Pak? Tidur. Wafat yang besar apa? Kematian yang berpisah ruh dengan jasad. Wa fi hadhihi al-ayah dzakara al-kubra tsumma as-sughra. Di ayat yang kedua ini Allah sebutkan yang besar dahulu kemudian yang kecil. Jadi dua ayat di surah Al-An'am ini Pak yang perlu disebutkan. Pertama Allah sebutkan wafat kecil kemudian wafat besar. Di ayat berikutnya Allah sebutkan wafat besar dan wafat kecil. Intinya apa? Inilah jenis kematian yang kedua. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah belum pernah ditanya. Su'ila Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang belum pernah ditanya apakah semua makhluk akan merasakan kematian termasuk para malaikat? Nah, ini bahasan kita. Ada pertanyaan, apakah malaikat maut itu juga wafat? Nah, pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa jawaban beliau? Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, alhamdulillah alladhi alaihi aktsarun nas anna jami'al khalqi yamutun hatta al-malaikah wa hatta Israilu malakul maut. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Mayoritas ahli ilmu berpandangan bahwa semua makhluk akan merasakan kematian, hatta al-malaikah, sampai para malaikat. Jadi malakul maut tufiya. Ya, wa huwa sayamut biqadarillah subhanahu. Malaikat maut akan meninggal dunia. Ya, dan ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun juga meninggal dunia, Pak. Sekarang ditugaskan mencabut seluruh nafas atau nyawa semua makhluk, tapi dia di akhirat juga akan menemukan nasib yang sama. Dan ini bentuk keadilan. Bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebutkan dalam Majmu' Fatawa jilid 4 halaman 259. Selesai kita jenis wafat yang kedua. Yang pertama apa tadi? Wafat kecil, apa itu? Tidur. Yang kedua, wafat besar, wafatul kubra, apa itu? Itu al-firaqu bainar ruh wal jasad. Perpisahan antara ruh dengan jasad. Baik. Sekarang teman-teman kita masuk kepada jenis kematian yang ketiga. Jenis kematian yang ketiga. Kalau satu dua ini ma'ruf orang mengenal. Tapi yang ketiga ini jarang orang mengenal. Jarang orang mengenal. Bahkan yang jenis kematian yang ketiga ini jauh lebih dahsyat dan jauh lebih berat daripada kematian berpisahnya ruh dengan jasad. Kenapa demikian teman-teman? Mari kita lihat penjelasannya. Berkata penulis, kematian yang ketiga yaitu matinya hati. Dan inilah sejatinya kematian yang sebenarnya. Kematian yang sebenarnya itu adalah kematian yang dahsyat, yang berat, yang sebenar-benar kematian adalah matinya hati. Matinya hati. Betapa banyak manusia yang mati sebelum jasadnya diangkat ke dalam keranda. Alangkah banyaknya manusia memiliki raga dan fisik yang segar, bugar, namun buta terhadap kebenaran. Tidak kenal siapa penciptanya.
berpaling dari pernyataan Al-Quran, meremehkan petunjuk sunnah, dan manusia-manusia yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kira-kira banyak enggak tipe yang seperti ini, Dam? Banyak. Coba lihat, Pak. Orang kafir betapa banyak di dunia ini. Lebih banyak orang kafir daripada kita, daripada umat Islam. Kalau kita lihat penjelasan ini, berdasarkan keterangan para ulama, maka sungguh banyak orang yang sudah mati yang sebenarnya, tapi mereka tidak merasakan kematian. Tidak merasakan kematian. Kemudian penulis melanjutkan, sungguh orang yang mati hatinya tak ubah bangkai bagaikan mayat dan bangkai-bangkai yang berjalan. Bangkai-bangkai yang berjalan. Ruhnya ada, jasadnya hidup, tapi sejatinya dia sudah mati. Kenapa? Tidak mengenal lagi kebenaran. Ya, tidak mengenal kebenaran. Itulah sejatinya kematian sebelum berpisahnya ruh dengan badan. Apa dalilnya, Pak? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 122. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kaman mathaluhu ya fi dhulumati laisa bi kharijin minha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan cahaya kepadanya, cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Faham, Pak, maksud ayat ini? Yani apakah sama orang yang mati, kemudian Allah hidupkan dia, diberikan dia cahaya, diberikan dia penerang, jalan, petunjuk dalam hidupnya. Contoh kita nih, kita sebelumnya mati tidak, Pak? Mati kita, Pak. Daam umpama usia beliau sekarang 50 tahun. 70 tahun yang beliau wafat. Enggak ada. Enggak ada yang tipe beliau di muka bumi ini. Mau dicari dari Dari Aceh sampai ke Afrika enggak ada yang jenis beliau. Kenapa? Belum lahir. Artinya apa? Kita wafat sebelum lahir. Setelah itu kita lahir diberikan taufik kepada Allah SWT, hidayah kepada Islam. Kita mengenal Allah, kita mengenal pencipta kita tauhidkan dia, kita ikuti sunnah Nabi kita SAW, dan kita berjalan di atas petunjuk sunnah. Orang seperti ini kata Allah apa? Orang yang mati kemudian Allah hidupkan. Diberikan petunjuk cahaya. Dia berjalan sebagaimana manusia yang sebenarnya. Jadi manusia yang sebenar-benar manusia. Orang ini adalah orang Islam maksudnya. Apakah sama orang ini, orang seperti orang Islam ini, dengan orang yang berjalan di atas jalan kegelapan dan dia tidak tahu mau ke jalan kemana? Tidak tahu dia mau jalan ke kiri, mau ke kanan, jalan kedua, ada ngerti. Coba Pak bayangkan, kalau kita ada di suatu tempat yang gelap gulita. Gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Apa yang akan terjadi, Pak? Kita akan meraba-raba kemana-mana. Inilah gambaran orang kafir. Dan orang-orang yang tidak peduli dengan kebenaran, inilah gambaran mereka. Nah, kata Allah dalam ayatnya, Pak, apakah sama orang yang mati kemudian hidup di atas petunjuk kebenaran dengan orang yang tidak tahu dengan kebenaran? Sama? Tidak sama, Pak. Ini ayat ini keras sekali. Kalau boleh kita tadabburi ayat ini adalah peringatan yang tegas tetapi penuh dengan kasih sayang, mengingatkan kepada kita, saya dan kita semua, dan kepada semua manusia bahwasanya jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang mati hati sebelum matinya berpisahnya ruh dengan badan. Nah, ini berbahaya. Inilah kematian yang sebenarnya, Pak. Dan inilah kematian yang harusnya kita tangisi. Bukan kematian berpisahnya ruh dengan jasad. Hari ini saudara kita di Palestina dibantai oleh orang-orang Zionis Israel. Kemudian Allah beri pertolongan kepada saudara kita kaum muslimin dan dihancurkan orang-orang Zionis Israel. Sedih. Hati kita sedih. Mata kita bisa jadi melelehkan air mata melihat kesedihan dan ujian yang Allah berikan kepada saudara kita kaum muslimin. Tapi ketahuilah, bagi orang beriman itu musibah besar. Namun kita ada peluang kita untuk bertemu dengan mereka, Pak, di akhirat nanti, dalam surga insya Allah. Ya, kita menangis waktu itu mungkin layak kita menangis, tapi tidak berlebihan. Tetapi ketahuilah, yang lebih layak untuk kita tangisi adalah matinya hati yang ada di dalam badan. Matinya hati dalam badan. Dan tidak sama Pak orang yang mati dengan hidup. Tidak sama. Allah katakan dalam surat Fatir ayat 22 di sini, "Wa ma yastawil ahya'u walal amwat." Tidak sama orang yang hidup dengan orang mati. Tidak sama, Pak. Orang mati sama dengan orang hidup? Tidak. Orang mati itu tidak bisa buat apa-apa, Pak. Jangankan mau berwudu, mau berjalan, untuk urusan dia mandi saja dimandikan. Pakai baju dikafani. Masuk kuburan dikuburkan. Berarti tidak bisa apa-apa lagi. Itu orang mati. Beda dengan orang hidup. Nah, inilah perumpamaan yang terang
dari dalam Al-Quran. Coba perhatikan Pak, bagaimana petunjuk hidayah dalam Al-Quran. Tidak sama orang yang mendapat petunjuk dengan orang yang di atas kesesatan. Nggak sama Pak. Perbedaannya apa? Antara langit dengan sumur bor. Antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Nggak sama. Ini penjelasan daripada ayat ini. Kemudian penulis mengatakan di sini, manusia yang cuek dari peringatan Allah. Ini jenis pertama. Ini orang kafir dengan orang Islam. Orang kafir mati bagaikan bangkai yang berjalan, adapun orang Islam mereka hidup di atas petunjuk cahaya. Baik. Yang kedua, manusia-manusia yang cuek daripada peringatan Allah. Ini termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang mayat atau bangkai-bangkai yang berjalan walaupun dia masih hidup di muka bumi. Hatinya lalai dari berzikir mengingat Allah, seperti para pecandu dosa yang sibuk membenahi rupa fisik, namun suka mengotori hati dengan maksiat, menyibukkan diri dengan dunia yang sementara dan melupakan kenikmatan yang kekal abadi selamanya. Sibuk menata masa depan dunia dengan berbagai rancangan, namun hatinya hampa dari kebenaran. Mereka itu tak ubahnya mayat-mayat hidup yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil pernyataan penulis, Pak? Dalilnya adalah dalam Al-Quran di surah Baqarah ayat 171. Allah berfirman, perhatikan. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa nidaan illa du'aan wa nidaan. Dan perumpamaan orang-orang yang menyeru, yaitu maksudnya orang kafir, adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Ini perumpamaan orang kafir. Kemudian kata Allah yang lebih tegas, summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka itu sejatinya adalah tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti dengan kebenaran. Ini orang kafir itu Pak peka. Orang kafir itu tidak mengenal kebenaran. Kenapa? Allah jadikan hati mereka buta dan tuli. Mereka tidak lagi mengenal. Walaupun matanya terbuka, walaupun telinganya mendengar, walaupun hatinya hidup, bergerak, jantungnya berdebar, tetapi dia tidak bisa mengenal kebenaran. Kenapa? Yang bermasalah itu dalam hati. Yang bermasalah itu ya apa, Pak? Di dalam hati. Kemudian dalil berikutnya yang menunjukkan bahwasanya matinya hati lebih berbahaya daripada matinya jasad. Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami benar-benar akan memenuhkan neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Kenapa, Pak? Jin dan manusia makhluk mukallaf, diberikan beban syariat. Siapa yang taat masuk dapat reward pembalasan kebaikan di akhirat. Siapa yang bangkang diancam ke dalam neraka. Nah, kata Allah, akan kami penuhkan neraka jahanam dengan dua makhluk. Apa itu? Jin dan manusia. Apa sebabnya, Pak? Coba lihat ayat ini. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sebab pertama, mereka punya hati, tapi hatinya tidak mau mengenali atau memahami kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak mampu mendeteksi atau mengenali kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi tidak mampu mendengar kebenaran. Apa kata Allah? Ini kata Allah, Pak, bukan saya ya. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu tak ubahnya bagaikan binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Ini bukan saya, Pak. Kalau saya mungkin saya agak kontrol kata-kata saya, tapi ini Al-Quran bicara demikian. Mau tak mau kita harus terjemahkan. Kenapa? Agar manusia itu kenal. Ini nasihat untuk saya dan untuk kita semua serta kaum muslimin, manusia secara umum. Bahkan mereka lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai. Baik, kita ini dari Al-Quran. Kemudian berikutnya surat Hud ayat 24, Allah berfirman, "Matsalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basir was sami'. Hal yastawiyani matsalah?" Apakah sama perumpamaan orang-orang kafir itu dengan orang mukmin? Yakni orang yang tuli dengan yang buta. Samakah dengan orang yang melihat dan yang mendengar? Tidak sama, Pak. Allah katakan tidak sama. Hal yastawiyan? Sama. Tidak sama. Afala tadhakkarun? Tidakkah kalian mau merenungkan? Ini perumpamaan yang penuh dengan ibrah dan pelajaran. Allah tegur kita. Oleh karenanya, orang-orang yang mencintai kebenaran, mereka mau mengenali kebenaran, mengamalkan kebenaran itu, dan meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, maka itulah orang yang sejatinya orang yang manusia, yang benar-benar manusia. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala tentang hati. Apa yang menyebabkan hati orang manusia yang masih hidup tetapi hatinya tidak berfungsi mengenal kebenaran? Kata Allah, yang bermasalah adalah gelapnya hati. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 45, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur.
Bukan masalahnya hati, tidak. Allah mengatakan karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, bukan mata yang buta. Tapi apa? Masalahnya hati yang ada di dalam raga. Orang banyak melihat, Pak, tapi penglihatannya hampa. Orang banyak matanya sehat. Kalau kurang sehat dipakai kacamata, ya, agar apa? Bisa melihat. Tetapi sayang dia hatinya tidak apa? Hatinya bermasalah. Hatinya berpenyakit. Kemudian kata Allah tentang apa? Peringatan apa? Manusia-manusia yang mati sebelum dia mati ya sebenarnya afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah sama orang yang berjalan di atas jalan yang lurus dengan orang yang berjalan kepalanya di bawah, kakinya di atas? Sama enggak, Pak? Ini tegas sekali. Enggak sama, Pak. Orang yang berjalan normal dengan orang yang terbalik. Kepalanya di bawah, kaki di atas. Sama enggak? Enggak sama. Kira-kira Pak Rofi, kalau ada Rofi temu udah dua apa? Rofi jalan biasa, ada satu orang kepalanya ke bawah. Kira-kira sama enggak? Enggak sama. Ini adalah perumpamaan terhadap orang-orang kafir yang sejatinya mereka bangkai yang berjalan. Baik. Selesai kita dengan ayat. Sekarang kita lihat hadis. Hadis yang menunjukkan bahwasanya adanya kematian hati. Berdasarkan hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, bahwasanya Rasulullah SAW belum bersabda, hadis ini adalah dalam Sahih Bukhari, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dia suka menyebut nama Allah baik dalam zikir ataupun dalam majelis ilmu, dalam praktek kehidupannya dia suka menyebut nama Allah, dengan orang yang tidak kenal dengan Allah. Matsalul hayy wal mayyit. Seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang sudah mati. Subhanallah. Luar biasa ya. Tegas sekali kata Nabi SAW. Inilah sejatinya manusia-manusia yang hatinya mati. Kemudian tipe yang ketiga, orang yang ciri-ciri orang yang mati hatinya adalah orang yang berpaling dari petunjuk Al-Quran. Maka dia akan kehilangan ruh kehidupan. Kenapa? Karena Al-Quran sejatinya adalah ruh yang menjadikan kehidupan ini berjalan dengan sebagaimana yang Allah kehendaki. Iya. Al-Quran Allah sebut sebagai ruh yang dengannya Allah hidupkan kehidupan yang sudah mati. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh. Apa itu ruh, Pak? Al-Quran. Allah sebut Pak Al-Quran dengan ruh. Apa faedahnya? Karena Al-Quran adalah penerang bagaikan air ya yang dibutuhkan ketika bumi kering kerontang. Bumi kalau kering kerontang apa yang terjadi, Pak? Sama dengan mati, bumi mati. Ketika hujan tiba, apa yang terjadi? Bumi akan hijau dan subur serta berjalanlah kehidupan. Demikianlah perumpamaan Al-Quran terhadap petunjuk manusia, terhadap kehidupan manusia. Manusia-manusia yang tidak kenal dengan Al-Quran, tidak mau mengambil petunjuk Al-Quran, tidak sombong terhadap kebenaran Al-Quran. Yang terjadi apa, Pak? Bagaikan bumi yang kering kerontang, mati dalam kondisi apa? Tidak memiliki apa-apa. Ya. Orang kalau tidak kenal dengan petunjuk, Pak, maka kita lihatnya kita alergi. Kenapa alergi? Kita melihat orang seperti ini kayaknya tak kenal lagi dengan manusia. Nilai kemanusiaannya sudah berganti, mohon maaf ya, dengan nilai-nilai kehewanan. Ya, ini agak berat, tapi itu kenyataan, Pak. Antum lihatlah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kaum LGBT, apa yang dilakukan? Anda gimana pandangan Anda terhadap orang LGBT? Tarik. What according to you? LGBT. Alergi kita kan? Kunci kita. Apa nih perbuatan? Coba manusia yang luput dari petunjuk Al-Quran. Perbuatannya aneh-aneh saja. Ini contoh. Demikian apa? Analogi yang lainnya. Manusia kalau jauh dari petunjuk Al-Quran, seakan-akan tubuh tanpa ruh. Maka Allah katakan dalam ayat ini, demikianlah kami wahyukan kepada engkau Muhammad ruh, ini Al-Quran yang dari urusan kami. Apa tujuannya? Sebelumnya engkau tidak tahu mana itu Alkitab, mana iman, tak tahu engkau kebenaran mana yang tidak benar. Maka Allah jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang kami beri petunjuk mereka-mereka yang ada, yang kami kehendaki daripada hamba kami. Baik. Berkata Al-Imam Al-Imam As-Sa'di atau Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau ya, di dalam tafsir beliau Taisir Karimir Rahman, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, wa huwa hadzal Qur'anul Karim, yang dimaksudkan dengan ruh adalah Al-Qur'an yang mulia ya, sammahu ruhan. Allah menyebut Al-Qur'an ini ruh. Kenapa kata beliau? Li'anna ruha yahya bil jasad.
Karena ruh akan menghidupkan jasad menjadi hidup. Wal Qur'anu tahya bihil qulubu wal arwah. Dan Al-Quran pun demikian. Al-Quran akan menghidupkan ruh dan akan menghidupkan apa? Hati. Mengaktifkan hati dan ruh manusia yang sebenarnya. Karena teman-teman bersyukur kita kenal dengan Al-Quran, kita kenal dengan petunjuk Allah Rabbul Alamin. Kemudian kata beliau, wa tahya bihi masalihad dunya wad din, dan dengan Al-Quran akan berjalanlah, ya, akan hiduplah kebaikan dunia dan kemaslahatan akhirat. Ya, lima fi minal khairil katsir wal ilmi al-ghazir. Karena di dalam Al-Quran terdapat kebaikan yang sangat banyak serta ilmu yang melimpah. Kalau kita belajar Al-Quran, Pak, kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk keterangan yang mungkin tidak akan terbayang di akal kita sebelumnya. Ilmu sangat luas, samudra yang tidak bertepi. Inilah Al-Quran. Oleh karenanya tafsir Al-Quran, Pak, sangat banyak. Ratusan tafsir. Yang baru kita kenal mungkin tidak berapa ya, Pak. Mungkin sekitar 100 tafsir barangkali ada. Tetapi yang dalam bentuk makhtutat, yang masih dalam bentuk tulisan lama, yang belum dicetak, belum sempat ditranskrip dalam bentuk mushaf sekarang, itu kata para ulama mungkin ada jumlahnya ribuan. Saking banyaknya tafsir Al-Quran, dan setiap ahli tafsir, setiap satu tafsir dengan tafsir yang lain, memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh tafsir yang lain. Kenapa demikian, Pak? Karena luasnya Al-Quran, aspek daripada ilmu pengetahuan bagaikan samudra yang tidak bertepi. Dalamnya luar biasa. Keajaiban-keajaibannya terus diungkap. Baik. Kemudian berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya orang yang berpaling dari Al-Quran sejatinya dia adalah bangkai yang berjalan. Kata Allah, in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Al-Quran ini adalah petunjuk, pelajaran, dan kita memberikan penerangan. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Di mana Al-Quran ini bermanfaat untuk menghidupkan untuk bermanfaat untuk orang yang hidup. Al-Quran akan menghidupkan manusia dan menjadikan mereka manusia yang sebenarnya. Bukan manusia abal-abalan, tapi manusia yang sesungguhnya. Berkata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini di dalam tafsir beliau Ma'alimut Tanzil, liyanzur Al-Quran, agar Al-Quran menampakkan kebenaran, man kana hayyan, untuk orang yang masih hidup, yakni mu'minan hayyal qalbi, yaitu bermanfaat bagi orang yang mukmin yang hatinya masih hidup. Orang beriman hatinya masih hidup. Li'annal kafira kal mayyit, sesungguhnya kenapa? Karena orang kafir bagaikan bangkai. Bagaikan mayat. Ya, fi annahu la yatadabbaru wa la yatafakkar wa yahiqqal qaul. Kata Al-Baghawi rahimahullah, karena orang kafir itu hatinya tidak lagi bisa mengenal kebenaran dan otaknya tidak lagi bisa menganalisa mana yang jalan kebenaran, mana yang jalan yang menyimpang. Sama saja antara sawah dengan pematang. Ya, orang Minang bilang ya, samose sawah je pematang. Tidak ada bedanya. Subhanallah. Baik. Kemudian berikutnya perkataan Al-Imam At-Tahir Ibnu Ashur rahimahullah At-Tunisi, ya. Tahir Ibnu Ashur rahimahullah At-Tunisi. Kata beliau, at-ta'ridu bil mu'ridin an dalailil Qur'an bi annahum kal amwati lan tifa'a lahum bi uqulihim. Inilah sindiran terhadap orang-orang yang membangkang, berpaling jauh dari petunjuk Al-Quran. Karena sejatinya mereka adalah mayat-mayat yang tidak ada lagi manfaat akal bagi mereka. Akal ada, tapi tidak berfungsi semestinya. Ini bukan perkataan saya, Pak. Perkataan para ulama. Saya cuma menukilkan. Menunjukkan apa? Inilah kematian yang dahsyat. Berkata Adi ibnu Ar-Ra'la Al-Ghassani rahimahullah, laisa man mata fastaraha bimayyit, innamal maytu mayyitul ahya. Tidaklah disebut mayat yang terbujur jenazahnya. Mayat itu adalah bangkai daripada orang yang hidup. Innamal maytu man ya'ishu kaiban kasifan baluhu qalilur raja. Mayat itu adalah orang yang hidupnya murung, bermuka masam dan rendah keinginannya. Coba perhatikan, Pak, bagaimana para ulama memandang tentang hakikat kehidupan. Sejatinya yang mati itu bukan jenazah yang terbujur, tidak. Tapi justru yang mati adalah bangkai-bangkai yang berjalan. Apa tipenya kata beliau? Mayat orang yang biasa murung, tidak suka ceria, ada nikmat tapi masih merasa kekurangan. Sedikit masalah justru dibesar-besarkan. Bahasa lainnya sumbu pendek. Tahu sumbu pendek, Pak? Tahu sumbu pendek? Sedikit dibakar, itu meledak. Itu sumbu pendek itu. Mercon. Inilah orang-orang yang sejatinya, kata beliau, teman-teman saya, sejatinya jenis tipe berikutnya orang-orang yang mati sebelum dia mati sebenarnya, bermuka masam dan rendah keinginan. Orang muslim tidak, Pak. Kita orang muslim diajarkan di sana, kita tinggikan cita-cita. Jangan Anda merasa lemah.
Nabi SAW pernah mengatakan, wasta'in billah wala ta'jaz. Hendaklah kau besarkan cita-citamu, minta tolong kepada Allah, jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah. Baik, berkata Hudzaifah bin Yaman rahimahullah atau radhiyallahu anhu. Ya, beliau pernah ditanya suatu kali, ya Aba Abdillah, wa ma mayyitul ahya? Apa yang dimaksud dengan bangkai di tengah orang hidup? Ini bukan perkataan saya, Pak. Perkataan siapa? Sahabat. Sahabat pernah ditanya, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah ditanya, apa yang dimaksud dengan bangkai yang berjalan di tengah orang hidup? Ini kan aneh. Kalau di Indonesia mungkin jelmaan pocong barangkali ya. Tetapi bukan itu maksudnya. Adanya manusia-manusia yang hidup di tengah manusia, tapi sejatinya mereka adalah bangkai yang berjalan. Apa maksudnya? Apa kata beliau? Qal Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, alladhi yani mayyitul ahya yakni alladhi la ya'riful ma'rufa biqalbihi wa la yunkirul munkara biqalbihi. Yani yang dimaksud dengan bangkai berjalan adalah orang yang hatinya tidak lagi mengenali kebenaran dan tidak lagi mau mengingkari mana kesalahan. Nah, ini termasuk orang yang sejatinya hatinya bermasalah. Ya. Kita kalau ada kebenaran, Pak, selamat kata. Kalau ada kebenaran, apa yang kita lakukan? Ikuti kebenaran itu. Walaupun pahit bagi kita. Kalau ada kebatilan, cegah. Walaupun kita mungkin pernah terjatuh di sana, tetapi kewajiban kita mencegah. Cegah kemungkaran itu. Tapi kalau sudah tidak tahu lagi, Pak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar mau diikuti, mana yang salah harus kita ingkari. Gak ada lagi perbedaan kita, gak ada lagi basirah untuk membedakan keduanya, maka sejatinya dia adalah bangkai yang berjalan. Mati yang besar, mati yang sesungguhnya. Baik. Berkata Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, salah satu contoh orang yang tidak lagi bisa membedakan mana yang salah dengan mana yang benar, hadis ini. Kata Nabi SAW, salasatun qad harramallahu alaihi jannah. Allah akan mengharamkan surga atas 3 tipe manusia. 1, mudminul khamar, peminum pecandu khamar. Kedua, wal aqulil walidain, anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Ini dosa besar dua-dua ini, Pak. Dan 2 orang ini diberi ancaman dalam hadis ini oleh Nabi yang mulia SAW, tidak akan masuk dalam surga. Yang ketiga kata Nabi, dan ini kebutuhan kita di hadis ini, wad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabath, yaitu dayyuth. Apa itu dayyuth? Yakni adalah orang-orang yang membiarkan maksiat, membiarkan kemungkaran, membiarkan kesalahan menjadi perhiasan dalam rumahnya. Ini adalah disebut dayyuth. Dan tipe orang ketiga ini adalah orang yang mati hatinya. Kenapa, Pak? Tidak lagi bisa mengingkari kemungkaran. Dia pandang kesalahan sesuatu yang biasa. Biasa. Anak pacaran dibiarkan saja. Biasa, Pak, pada zamannya sekarang. Kemana kita mau larang-larang anak kita? Kalau enggak gitu, tidak dapat belajar doa. Nah, gitu. Orang-orang seperti ini, the youth namanya. Nabi yang bilang, alladhi yuqirru fi ahli al-khabath, yang membiarkan maksiat. Istrinya tidak berjilbab, biarkan saja. Anaknya mungkin main narkoba, dibiarkan saja. Anaknya umpama waktu belajar tidak belajar, waktu sholat tidak sholat. Kalau untuk untuk malam main gamenya sampai hampir waktu pagi. Giliran subuh udah sholat, dibiarkan saja. Ini termasuk apa? The youth. Termasuk apa? The youth. Baik. Kemudian berkata, masalah ini, Pak, masalah kita sebagai kepala keluarga, tanggung jawab kita berat. Saya dan kawan-kawan yang sudah menjadi kepala keluarga dan anak-anak kita, adik-adik kita yang anak muda, mudah-mudahan insya Allah sebentar lagi melejit melangkah ke jenjang pernikahan. Ingat, kita ketika menikah ada tanggung jawab berat di pundak kita. Bukan perkara senang, tidak. Ya, ada tanggung jawab berat. Kenapa? Karena kepala keluarga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat tentang apa yang kepemimpinan Anda. Ada hendak mereka diajarkan kebaikan, ada hendak mereka diperingatkan dari kesalahan. Agar apa? Agar berjalan kehidupan sebagaimana yang Allah kehendaki. Diriwayatkan dari Amr bin Qais al-Mulai rahimahullah, beliau pernah berkata, innal mar'ata la takhasama zawjaha yaumil qiyamah. Sesungguhnya seorang istri nanti bisa jadi menuntut suaminya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, innahu kana la yu'adzibani. Wahai Allah, sesungguhnya suamiku ini dulu di dunia tidak pernah mendidik, tidak pernah mengajarkan aku adab tentang yang benar tentang agama engkau. Kemudian wala yu'allimani syai'an, dia tidak pernah mengajarkanku tentang agama, tentang ilmu, tidak pernah diajarkan. Apa tugasnya di dunia? Kana ya'tini bi khabzis su'. Dia dulu di dunia hanya sibuk sebagai membawa roti-roti dari pasar. Apa maksudnya, Pak? Kinayah daripada sosok-sosok figur suami
yang dia dalam rumah tangga hanya sebagai mesin pencari uang. Mesin pencari uang. Hanya sifatnya material yang dipasok, tapi untuk urusan rohani istri, rohani anak-anak, akal istri, akal anak-anak, yang mesti diberikan nutrisi ilmu dan agama, tidak pernah mereka berikan. Dan ini adalah ancaman yang tegas, ya, peringatan yang berat untuk kita. Karena teman-teman, sebelum melangkah ke dunia ke rumah tangga, maka hendaklah kita memperbaiki diri dengan mempelajari ilmu agama. Kemudian berikutnya, berkata seorang ahli ilmu, ya ajaban minan nas yabkun ala man mata jasaduhu wala yabkun ala man mata qalbuhu wa huwa asyad. Alangkah aneh dan menakjubkan keadaan manusia. Siapa mereka? Yakni mereka adalah yabkun ala man mata jasaduhu, yang mereka menangis terisak-isak ketika ada saudaranya atau orang yang mati jasadnya. Wala yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa asyad. Tapi dia tidak menangis melihat orang yang mati hatinya, padahal itu yang lebih berat. Padahal itu yang lebih berat. Baik. Kemudian beliau mengatakan orang-orang yang lalai dari menuntut ilmu agama. Nah, ini juga termasuk tipe orang yang mati hatinya sebelum mati jasadnya adalah orang yang lalai daripada menuntut ilmu agama. Pandai ilmu dunia, namun ogahan, sombong dan angkuh, tidak mau dari terus berupaya lari daripada mempelajari ilmu agama yang tidak untuk ia pelajari. Seperti apa? Tentang keimanan, tentang cara sholat, tentang adab yang benar, tentang masalah-masalah yang pokok yang dia harinya adalah bagian daripada kehidupannya. Ini tidak pernah dipelajari. Dia hanya mengamalkan agama dari warisan nenek moyang. Tak pernah dipelajari. Salahkah benarkah dia tidak peduli. Dan orang seperti ini teman-teman termasuk yang diperingatkan dalam syariat kita. Cara ibadah yang sahih, ilmu pulang bekal ke akhirat, maka sejatinya itulah bangkai yang berjalan. Coba kita lihat, kita renungkan Pak, bagaimana nasihat Imam Syafi'i rahimahullah. Qala Syafi'i, wa man lam yadhuk murra ta'allumi sa'atan tajarra dhulla jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu sesaat, maka ia akan siap menenggak pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'lima waqta syababihi fakabbir arba'an li wafatihi. Siapa yang masa mudanya lalai, luput daripada belajar ilmu agama, maka orang-orang seperti ini kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an li wafati. Maka hendaklah engkau takbir kepadanya sebanyak 4 kali. Apa maksudnya, Pak? Apa maksudnya? Takbir 4 kali apa? Salat jenazah. Ini Imam Syafi'i, Pak, bukan saya. Jadi kalau ada anak-anak muda yang tidak mau belajar agama, sibuk dengan belajar ke dunia, tapi ogah belajar agama, kata Imam Syafi'i apa? Panggil dia, angkat aku takbir 4 kali. Kenapa? Sejatinya adalah jenazah yang berjalan. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Baik. Oleh karenanya teman-teman, jenis kematian yang ketiga ini adalah penyakit yang berbahaya. Penyakit yang berbahaya yang setiap kita hendaklah mesti mawas terhadapnya agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh kepada jenis yang ketiga ini. Kalau jenis 1, 2, Pak, mati kecil dan mati besar, bisa kita berlindung kepada Allah? Tak bisa, Pak. Maksudnya bisa berlindung, tetapi apakah kita bisa menghindar daripadanya? Enggak bisa. Kenapa? Sunnatullah berlaku. Kita manusia butuh tidur, mati. Kita manusia pasti akan menemukan maut, mati. Kalau dua ini nggak perlu kita terlalu hiraukan kali. Namun yang perlu kita hiraukan adalah mati yang ketiga. Apa itu? Matinya hati sebelum matinya ruh dengan jasad. Matinya sulitnya seseorang mengenal kebenaran dan justru dia bergelumang dalam maksiat dan kemungkaran. Waliyadzubillah. Demikian teman-teman di antara bentuk hakikat kematian dan jenis-jenisnya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan kawan-kawan kalau ada pertanyaan. Atau yang hadir di Zoom, boleh Bapak yang hadir di Zoom, silakan. Silakan Pak, kalau ada soal jawab, masih ada waktunya. Masih ada 8 menit lagi. Fadhol. Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya. Boleh? Kalau nggak ada pertanyaan, saya bertanya. Ada perkataan yang bagus tentang orang-orang yang hanya sibuk memperhatikan fisik,
tapi dia lalai daripada memperhatikan ilmu agama, memperhatikan hati, memperhatikan adabnya, bagaimana dia cara bersikap dalam hidup berdasarkan rambu-rambu agama kita. Orang seperti ini dicela di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dicela. Iya, orang-orang yang hanya sibuk memperhatikan fisik tapi lalai memperhatikan poin yang paling penting dalam hidup. Apa itu? Hati. Perhatikan akidah, perhatikan keyakinan, apa ideologi yang harus kita anut dalam hidup ini, bagaimana cara bermuamalah yang benar. Ini adalah orang-orang yang dicela dalam agama kita. Kenapa, Pak? Masalah karena urusan hati itu urusan yang besar. Urusan hati adalah urusan yang besar. Kalau hanya perkara fisik, orang-orang kafir pun oke-oke fisik mereka, Pak. Iya enggak? Bahkan lebih bagus mungkin fisiknya daripada kita. Orang kafir. Tapi tidak itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi ukuran manusia bukan fisik, tapi hati. Iya. Yang Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila amwalikum. Allah tidak lihat bagaimana bentuk tampan kalian, berapa banyak harta kalian. Itu prioritas Allah. Yang dilihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah perhatikan adalah bagaimana hati kalian dan bagaimana eloknya perbuatan kalian. Itu yang dilihat oleh Allah SWT. Iya. Hati adalah raja. Adapun anggota tubuh bagaikan personil yang siap mengeksekusi perintah rajanya. Nabi SAW pernah bersabda, Inna fil jasadil mudghah. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Di mana idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila baik segumpal daging tadi, maka dia akan baik seluruh personil anggota tubuhnya. Tapi kalau buruk, maka buruk anggota tubuhnya. Apa itu? Ala wahiyya al-qalb, yaitu jantung atau hati. Jantung atau hati. Maka tercela orang-orang yang hanya mempedulikan fisik, bentuk fisik, bagaimana kapan perlu dia makanan ditimbang, ya, kemudian pakai make up, ya, pakai make up, diperhatikan semuanya, tapi hati tidak pernah dipedulikan. Orang ini tercela dalam sisi agama. Ada perkataan yang bagus dari seorang salaf bernama Al-Imam Abdullah bin Ibnu Shubrumah rahimahullah. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau Siyar A'lami An-Nubala, beliau mengatakan ajibtu lin-nasi yahtamuna minat ta'ami darra makhafat ad-da wala yahtamuna minal ithmi makhafat an-nar. Aku sangat heran melihat tipe-tipe manusia. Sebahagian mereka begitu sangat perhatian dalam urusan makanan agar menjaga badannya senantiasa tidak sakit. Walakin la yahtamuna al-ithma makhafata an-nar. Tapi dia tidak peduli dengan urusan dosa dan maksiat yang bisa menjatuhkan dirinya kepada kehinaan di dunia dan di akhirat diancam dengan neraka. Waliyadzubillah. Baik. Masih ada waktu 4 menit. Ada yang mau bertanya? Paham ya, Pak ya? Paham ya? Silakan. Cahaya itu adalah petunjuk Al-Quran. Petunjuk Al-Quran. Ini kan Al-Quran. Bukan, yang dimaksud dalam nuran dalam ayat tadi adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Kan Al-Quran di antara sifat Al-Quran atau nama Al-Quran itu disebut dalam Al-Quran adalah kadang Al-Quran disebut dengan ruh. Kenapa? Karena petunjuk Al-Quran ini akan menghidupkan, menjadikan manusia yang sebenarnya. Ya. Kemudian Al-Quran juga disebut dengan cahaya. Apa ini maksud cahaya? Apakah cahaya yang dimaksud di sini, Pak, cahaya hissi atau maknawi? Al-Quran kan Allah sering sebut dalam Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran ini adalah nurun, cahaya di atas cahaya. Apakah maksud cahaya ini adalah hissi atau maknawi? Jadi cahaya sebenarnya atau cahaya makna yang lain? Makna yang lain itu makna yang sifatnya apa? Sifatnya nyata, tidak. Karena Al-Quran, Pak, kan cahaya nih. Kalau umpama kita matikan lampu, terus Al-Quran sini bercahaya dia? Enggak, kan itu maksudnya. Tapi dari sisi maknawi, yakni Al-Quran ini akan menjadi petunjuk, ya, di tengah kegelapan. Petunjuk bagi orang yang haus dengan kebenaran. Siapa yang mengambil petunjuknya, maka dia kehidupannya akan terang. Akan tahu dia kemana dia akan berjalan. Ini Al-Quran. Al-Quran. Ya, di atas seluruh cahaya. Di atas seluruh cahaya. Artinya Al-Quran ini mengungguli segala sesuatu.
mengungguli segala sesuatu. Dan itu akan adalah perumpamaan daripada Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang telah memberi cahaya kepada seluruh langit dan bumi. Seluruh langit dan bumi. Dan di antara bentuk cahaya Allah adalah wahyu, ya, adalah wahyu. Oh, kita Pak manusia ini tanpa wahyu maka kita tidak tahu mengenal kebenaran. Asalnya manusia itu bodoh. Ya, asalnya manusia itu bodoh. Karena kalau manusia Pak, kalau mengandalkan akal sebagai standarisasi kebenaran, maka yang terdapat adalah relativitas. Berbeda-beda. Kenapa? Akal berbeda-beda. Al-uqul tafawut, kata para ulama. Akal berbeda-beda. Akal Rafi dengan akalnya apa? Pasti ada perbedaan. Walaupun kita selisih. Akal berbeda-beda. Oleh karenanya, segala sesuatu undang-undang, aturan yang bersumber dari budaya dan prakarsa akal manusia, logika manusia, hasilnya berbeda-beda pula. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Atau bisa jadi cocoknya hanya di satu masa, di masa yang lain nggak cocok lagi. Ini kalau apa? Akal. Tapi kalau Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan kebenaran yang ada di dalamnya mutlak. Apa itu mutlak, Pak? Umum. Bisa dipakai di masa, cocok di masa kapanpun, di generasi siapapun, dan di orang manapun. Oleh karena Islam, Pak, berlaku untuk seluruh alam dan penuh keadilan. Ya kan? Bukan hanya Al-Quran petunjuk Islam ini cocok untuk orang Arab, terus tidak cocok untuk orang Indonesia. Gitu kan? Nah, cocok untuk semua bangsa. Amerika, mau Eropa, mau orang Asia. Kalau mereka mengamalkan Al-Quran, cocok bagi mereka. Dan ada yang tentang. Kenapa? Karena kebenarannya adalah mutlak. Kebenarannya qat'i. Berbeda dengan undang-undang. Coba lihat Pak, undang-undang. Kita undang-undang dasar di Indonesia. Siapa yang bikin? Manusia. Cocok tidak dipakai di Qatar? Nggak cocok Pak. Kenapa? Hanya berlaku untuk di Indonesia. Dan itu pun terkadang apa? Terjadi percanggahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Kenapa? Hasilnya daripada manusia. Oleh karenanya Al-Quran disebut petunjuk dan cahaya adalah secara maknawi, karena orang yang berjalan dengan petunjuk Al-Quran, maka kehidupannya akan diterangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.